Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW. Saya Hilbram Dunar dan Garbage In, Garbage Out adalah program kita kali ini. Berbicara mengenai proses tadi Pak Mario, menarik sekali untuk saya bertanya terlebih dahulu sebelum saya berikan kesempatan lagi untuk sahabat super yang hadir di studio bertanya. Mengenai proses yaitu mengenai pikiran kita. Pak Mario, pikiran seperti apa yang bisa memproses sesuatu yang buruk tapi keluarnya menjadi sikap-sikap yang baik. Ya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kalau orang gagal, oke? Ini dia gagal sendiri atau digagalkan? Ayo. Digagalkan. Siapa yang menggagalkan? Dirinya sendiri. Mana ada orang mau menggagalkan dirinya sendiri? Pikirkan dulu, sebentar gini. Ini filosofis ya. Ini tantangan di Golden Ways adalah menyampaikan filsafat-filsafat yang dalam dengan cara yang populer supaya bisa cepat diserap dan segera digunakan. Gini, apakah betul Tuhan Maha Tahu? Tuh. Jadi apapun yang terjadi sebelumnya itu Tuhan sudah tahu. Good. Jadi kalau begitu, segala sesuatu yang terjadi sudah diketahui. Sudah. Jadi kalau begitu, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau diizinkan terjadi? Jadi kalau begitu, tidak ada sesuatu terjadi dengan sendirinya. Kalau saya dari awal hanya mengatakan, tidak ada apapun terjadi dengan sendirinya, orang bilang, apa? Gitu kan? Tapi kalau saya katakan semua sudah diketahui oleh Tuhan sebelumnya, dan kalau terjadi berarti diizinkan, berarti tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Termasuk kegagalan. Nah, sekarang saya balik ke sana. Tuhan Maha Penyayang, betul. Berarti yang dilakukannya adalah dengan kasih sayang. Dan orang yang melakukan sesuatu, orang bukan Tuhan. Orang yang melakukan sesuatu niatnya baik. Apalagi Tuhan. Good. Berarti kalau itu kegagalan, itu niatnya menyiksa kita atau nanti membahagiakan kita? Membahagiakan kita. Berarti kalau tidak ada yang terjadi dengan sendirinya dan diterjadikan, berarti niatnya adalah untuk kebahagiaan saya. Termasuk kegagalan. See? There is no garbage di situ. Beauty in, beauty out. Berarti orang yang berpikir, yang dilihatnya keindahan. Kenapa Tuhan sering mengulang-ulang kalau kamu berpikir? Ada pelajaran pada terbit dan tenggelamnya matahari bagi orang yang berpikir. Ada pelajaran di sini dan situ kalau kamu berpikir. So itu sebabnya, kesimpulannya, pikiran adalah sumber derajat. Orang yang pikirannya digunakan dengan baik, derajatnya tinggi. Itu. Super sekali jawabannya Pak Mario. Pikiran adalah sumber derajat. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio. Penanya berikutnya, ya Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Amanda dari Jakarta. Yes, Ibu. Saya mau bertanya, gimana caranya untuk mengembangkan potensi diri kita di tengah kesibukan studi yang tidak sesuai dengan potensi kita? Ya, terima kasih Pak Mario. Anak muda tidak boleh tergesa-gesa menilai potensinya. Apakah dia punya potensi atau tidak. Anak muda tidak boleh, bukan masanya. Karena anak muda sebetulnya tidak mengatakan, saya pikir potensi, bukan. Anak muda itu hidupnya baru suka dan tidak suka. Jadi bagaimana you tahu potensi? Karena sedang tidak disukai. Padahal yang tidak kau sukai belum tentu tidak baik bagimu. Ya, pelajaran yang penting. Biasanya Anda sukai atau tidak? Tidak, kenapa? Pelajaran yang penting tidak disukai, kenapa? Dosennya, gurunya, killer, tidak enak. Gitu kan, wajahnya tidak seimbang. Gitu kan. Mahasiswa kan komentarnya macam-macam. Saya ingat dulu di buku catatan saya kalau kuliah itu ada hitungan-hitungan, centrangan-centrangan
seperti kalau main badminton itu loh. Itu adalah saya hitung waktu dia bilang, aha. 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 Jadi nggak belajar, hanya merhatikan, aha. Ayo. Ya. So, jadi kalau begitu, cintai yang harus Anda gunakan dalam kehidupan. Temukan cara untuk menyukai. Selalu ada alasan untuk menyukai sesuatu, meskipun lebih banyak alasan untuk membencinya. Ya, kehidupan itu kan begitu. Nah, kalau kita berlatih, ini latihannya sederhana. Guru tidak Anda sukai, Anda cari kesukaan yang Anda sukai, fokus ke sana, karena kalau Anda menyukai gurunya, Anda suka pelajarannya. Padahal pelajaran itu penting bagi kehidupan. Ya, nah kalau Anda sudah biasa belajar, tiap hari kuliah atau sekolah, belajar menyukai orang-orang yang tidak Anda sukai, nanti Anda bebas dari hasutan mengenai sulitnya kehidupan. Karena Anda selalu menemukan keindahan kehidupan. Itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Ibu. Baik, sekarang saya akan minta kepada Anda, sahabat super yang sudah hadir di studio untuk mengambil alat polling Anda, silahkan. Anda harus menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang diberikan oleh Pak Mario. Anda yang menyaksikan program ini juga bisa melihat di www.mtgwpol.com. Ya, ini dia pilihannya. Apakah yang menyeimbangkan kesempatan sukses antara orang-orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda? Pilihan A, kesungguhan untuk menggunakan pikiran. Pilihan B, rajin bekerja keras. Dan pilihan C, membangun hubungan yang luas. Menarik pilihannya A, B, atau C, silakan Anda tentukan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Anda yang sudah menentukan pilihan. Informasi juga kepada Anda, untuk Anda pengguna smartphone, bahwa sekarang ini Anda bisa memaksimalkan kegunaan dari smartphone Anda dengan menggunakan kartu Indosat Mentari. Karena kartu Indosat Mentari didesain khusus untuk smartphone. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan hasilnya dan dengan jawabannya tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setiap kali Anda berbicara, Anda sedang audisi untuk menjadi pemimpin. Kerja keras di bidang yang tepat, itu indah sekali.